Buat sobat investor semua, mungkin sebagian daripada kalian mimpi atau ingin suatu hari nanti pergi ibadah haji atau mungkin ibadah umroh. Nah, di video ini gue akan coba sharing ke sobat investor semua bagaimana caranya kalian bisa berinvestasi reksadana untuk mempersiapkan dana umroh. Bisa atau enggak sih, dan money manajemennya seperti apa? Penasaran? Simak videonya setelah yang satu ini. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu ke sobat investor semua. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi ini sobat investor. Umroh ya. Pertama-tama yang mesti kamu tahu dulu adalah berapa sih budget yang dibutuhkan untuk kalian pergi umroh? Itu dulu. Kamu harus cari sumbernya itu bagaimana. Nah, berdasarkan gue sendiri, gue cari sumbernya, di sini tuh kisaran antara 23, 27 juta, ada juga yang 32 juta. Nah, gue akan pilih yang 32 juta. Kenapa gue pilih yang 32 juta? Karena kalau dalam berinvestasi reksadana itu, butuh waktu teman-teman. Ya, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Nah, pada saat kita butuh waktu itu, otomatis pastinya ada kenaikan harga pada umroh tersebut gitu. Jadi saya pikir coba aja gitu, taruh yang 32 juta. Artinya kita harus mempersiapkan buat dana yang 32 juta ini. Katakan tadinya 27 lah juta ya untuk umroh. Ternyata kalian persiapin buat 2 tahun, udah naik jadi 30 kan? Kalau kalian udah mempersiapkan 32 juta kan udah lebih aman gitu, seperti itu. Jadi intinya 32 ya. Nah, kira-kira umroh ini mau tercapai dalam berapa lama nih? Menurut pendapat gue sendiri kayaknya akan lebih baik dalam jangka waktu 2 tahun. Biar juga nggak terlalu lama dan juga nggak terlalu berat sih menurut pendapat gue. Dan kalau umroh ini kira-kira buat yang budgetnya berapa? Menurut pendapat gue, umroh itu untuk yang budgetnya 8 juta ke atas. Ya, akan baiknya budgetnya segitu. Tetapi buat sobat investor yang merasa, oh enggak kok budget saya di bawah juga saya bisa umroh. Bisa sebenarnya. Bener banget, itu bisa. Tetapi bebannya berat. Nah, kalau bebannya berat, artinya kalian butuh waktu yang sangat panjang untuk mempersiapkan dana tersebut. Jadi, itu tidak salah ya, sobat investor. Ini kan hanya pendapat pribadi aja. Nah, jadi gue ngesetnya 8 juta. Karena gue juga berpikir bahwa umroh itu kan kalau kita nggak mampu juga nggak dipaksain gitu. Seperti itu. Jadi 8 juta, oke set. Nah, berarti gue sekarang tinggal cari tahu kira-kira dalam 2 tahun ini berapa yang harus gue sisihkan setiap bulan secara rutin di investasi reksadana untuk mencapai dana 32 juta ini. Nah, gue menggunakan salah satu fitur juga di Bibit ya, itu adalah goal setting. Jadi di goal setting itu misalkan kita tujuannya umroh nih. Terus budgetnya berapa nih? Ya, total yang ini berapa? 32 juta. Ya udah, ternyata dalam setiap bulan kita harus menyisihkan sebesar 1.150.000 gitu. Berdasarkan dari robo advisor yang ada di sini. Nah, 1.150.000 itu sama dengan 14,38% dari total pendapatan kita. Nah, pendapatan kita itu atau gaji kita itu kan 8 juta kan? Itu misalkan contohnya seperti itu. Oke. Nah, setelah kalian udah tahu nih, oh berarti porsinya segini nih buat kita sisihin supaya kita bisa ibadah haji, atau mungkin kalian mau menghajikan orang tua, salah satu orang tua dulu, atau mungkin mau 2 orang tua, tentunya effortnya lebih ya gitu. Cuman ini salah satu orang tua lah katakan. Nah,
Sisanya money manajemennya seperti apa? Money manajemennya adalah kebutuhan, kalian taruh 65%. Jadi 65% dari 8 juta tadi, kalian alokasin buat kebutuhan. Ya sekitar 5,2 juta lah gitu. Terus sisanya ke keinginan. Keinginan 10,62%. Kenapa keinginan juga cukup lumayan besar? Karena gue yakin juga buat sobat investor semua, pasti kan dari gaji pengen dong kalian entah mau makan enak atau di kafe mana, entah kalian mau nongkrong di mana, atau mungkin kalian mau jalan-jalan kemana, kan itu juga harus ada budget sendiri gitu. Jadi gue pikir 10% itu udah cukup oke sih, 10,62% ya. Jadi atau sama dengan 849.600 ya. Lalu yang terakhir adalah dana darurat. Nah, dana daruratnya itu 10%. Wah, dana darurat itu kenapa harus 10%? Kenapa nggak di bawah daripada itu? Karena kan just in case ya, kita nggak pernah tahu dalam setiap bulan itu mungkin kita ada pengeluaran yang di luar dugaan gitu. Misalkan kalian udah taruh proporsi kebutuhan tuh 65%, tapi ternyata ada kulkas rusak, ada apa rusak, kan itu kalian juga harus ganti gitu. Nah, dana darurat itu yang bermain andil di situ gitu. Nah, kalau 10% mungkin sekitar 800.000 gitu sih. Intinya sih, sebenarnya ini bisa bisa kalian lakukan juga dan kalian bisa tercapai juga. Memang usahanya itu tidak begitu mudah. Untuk yang penghasilan 8 juta aja, itu kalian juga harus bisa nge-push kebutuhan sampai 65%. Gue yakin sebagian daripada kalian juga atau kebanyakan orang di luar sana untuk kebutuhan tuh proporsinya pasti jauh lebih gede dibandingkan ini gitu. Karena makin lama kan tuntutan hidup makin naik gitu. Jadi ya tentunya kan kalian harus punya budget buat kebutuhan lebih gede. Makanya gue taruh 65%. Kalau seandainya ternyata lebih, ya udah berarti budget keinginan lo kurangin. Itu aja sih paling yang bisa gue bantu ke sobat investor semua. Kalau seandainya gue punya budget 8 juta dan gue ingin ibadah umroh atau mungkin gue pengen ngibadahin umroh salah satu dari orang tua gue sendiri gitu ya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat juga buat sobat investor yang kayak, aduh, gue kayaknya takut nih di reksadana nanti nggak halal atau apa. Nah, kalau di Bibit ini sendiri, dia ada namanya preferensi syariah. Jadi sebelum kalian setel goal setting, kalian tuh pakai preferensi syariah dulu. Nah, nanti rekomendasi Robo bakal nganjurin atau ngerekomendasiin reksadana yang memang syariah, yang sesuai dengan ketentuan syariah. Seperti itu. Jadi, udah lebih tenang lagi dalam berinvestasi. Buat sobat investor yang setelah ini pengen mempelajari lebih dalam lagi soal reksadana, kalian bisa cek di playlist yang ada di Dana Darurat ini. Kalian bisa pelajari lebih dalam juga, belajar banyak juga di sana. Terus buat sobat investor yang setelah ini pengen mulai berinvestasi, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di Bibit di sini. Kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan buat nambahin investasi kalian juga. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.